Yanto. Then mean cell residence time is 9 days. Design mean cell residence time is 9 days. Ya. Ini sama dengan slot residence time, sama dengan SRT, sama dengan umur lumpur, sama dengan 9 hari. Nah, ya. Oke, nomor 6. Coba Yunianto ya. Effluent contains 21 mg per liter of biological solid of 65% is biodegradable. Oke, stop ya. Effluentnya apa? Effluent air limbahnya itu contains 21 mg per liter of biological solid ya. 65% itu biodegradable, artinya biodegradable berapa ya? 0,65 dikalikan 0,21 ya, 0,21 ya. Ya, jadi itulah yang BOD5. Yang apa? Yang biodegradable, artinya apa? Itu artinya yang dapat degradasi gitu ya. Nah, coba nomor 7 coba dibaca. Ini antara nomor 7 ya. BO5 sama dengan 0,68 dikali BODL. Oke. BOD5 itu sama dengan 0,68 kali BODL. Ya, BODL-nya berapa? BOD5 yang ada di effluent tadi. Berapa itu? Yang biodegradable 0,65 kali 21 ya kurang lebih katakanlah sekitar 14. Lalu BODL-nya berapa? BODL-nya adalah 14 dibagi ya, 0,61. Ya. Tapi dalam hal ini adalah untuk ini pemahamannya untuk BODL yang ada di kolam aerasi. Tapi kalau di effluent BODL itu maksudnya adalah ya BOD ya, yang didegradasi oleh 1,42 mg oksigen yang dikonsumsi ya, untuk setiap 1 mg biomasa mikroorganisme yang ada di effluent ya. Oke, nomor 8 Dinianto coba dibaca. Wastewater contain adequate nitrogen, phosphor, and other trace nutrients for biological growth. Oke, stop ya. Jadi ya air limbah itu wastewater contain adequate nitrogen, phosphor, and other trace nutrients for biological growth. Ya. Jadi wastewater air limbah itu terdiri makanan. Makanannya apa? Nitrogen, fosfor, dan makanan-makanan yang lain. Makanan digunakan apa? Digunakan untuk pertumbuhan mikroba, gitu ya. Nomor 9. Ini nanti dibaca coba. The peak hour flow rate is 2.3 times the average flow rate. Okay, the peak hour flow rate is 2.3 times the average flow rate ya. Jadi 2 sampai 3 kali dari apa debit rata-ratanya. Nah, debit rata-ratanya berapa? Misalnya adalah Yunianto adalah 300 ditambah 21, itu berarti 321 ya dikalikan 2,3 dari debit yang dipakai oleh Yunianto. Ini setiap mahasiswa juga pasti berbeda-beda, nah ya. Oke, sekarang nomor 10 Yunianto dibaca. The following MLSS settling data was derived from a pilot plan study. Oke, stop ya. Jadi nomor 10 ini sebetulnya pertanyaan selanjutnya ya, atau advance question ya. Cuma ya karena saya belum sempat menjelaskan ya, jadi hanya digunakan sebagai data aja nomor 10 itu ya. Jadi apa namanya? Data ya antara MLSS dan settling velocity initial gitu ya. Tapi ini kayaknya sih pemakaian untuk menjawab pertanyaan sedikit lah ya. Oke, coba. Nah, sekarang question. Nah, pertanyaannya. Estimate the concentration of soluble BOD5 in the effluent using following relation. Effluent BOD5 ya equal influence soluble BOD5 escaping treatment ya, plus ya, BOD5 of effluent suspended solid ya. Nomor 1 itu jangan dikerjakan dulu, mesti harus mengerjakan nomor 2, 3, 4, 5
Itu. Oke, nomor 2. Determine biodegradable portion of effluent biological solid. Nah, coba Yunianto tadi masih ingat nggak berapa persen biodegradable-nya Yunianto? 65%, Pak. Ya kan. Nah, berarti adalah 65% kali apa ya? Kali 21. Kenapa 21? Nah, itu adalah biological solid. Biological solid tadi 65% terdiri dari biodegradable. Makanya biological solid dikalikan 65%. Nah ya. Lalu kemudian PUDL. PUDL itu berapa? Tadi kan 0,68 ya. Itu yang ada di kolam aerasi. Tapi kalau di effluent berapa? Itu maksudnya adalah maksudnya adalah setiap 1 mg per liter biomasa yang ada di effluent ya, itu dioksidasi oleh 1,42 mg oksigen yang dikonsumsi, itu untuk menentukan PUDN. Gitu ya. Nah ya. Lalu PUD5 effluent. PUD5 effluent ya. PUD5 effluent ya berarti gimana? Ya tadi PUD5 kan sama dengan 0,8, 0,68 gitu. Nah, ketika sudah didapatkan PUDL maka dapat dicari PUD5. Ya. Effluent suspended solid, ya. Nah, kalau yang nomor 5 escaping, nah itu kan sama dengan ya. Sama dengan apa? Sama dengan adalah standarnya PUD yang effluent, sama dengan tadi berapa 25, ya kan? Lalu PUD5 effluent itu nomor 4. Lalu escaping treatment ya itu yang dicari. Jadi PUD berarti adalah 25 sama dengan PUD5 effluent ditambah dengan PUD5 escaping treatment. Ya, PUD5 effluentnya ya apa namanya yang didapat dari perhitungan nomor 2, 3 manfaat. Kemudian PUD escaping treatment itu sama dengan 25 dikurangi dengan PUD5 effluent suspended solid. Oke, Yunianto dan mahasiswa yang lain, coba nomor 1 sampai dengan nomor 5 dan ditanyakan enggak? Nah, nanti dilihat videonya lagi. Diulang yang nomor 5, lihat Pak. Videonya lagi. Iya ya, gimana Yun? Boleh minta tolong diulang yang nomor 5, Pak. Iya. Jadi poinnya adalah ini nih nomor 1 ini. Cuma nomor 1 jangan dikerjakan dulu, Yun. Ya. Mungkin mengerjakan nomor 2, 3, 4, 5. Ya. Biodegradable portion itu berapa? 65% dari mana? Dari 21 mg per liter. Ya. Lalu PUD5, ya PUD5 berapa? PUDL, itu kan ultimate ya. Ultimate itu yang diartikan untuk yang di effluent itu sama dengan setiap 1 mg mikroba biomasa itu dioksidasi oleh 1,42 mg oksigen yang dikonsumsi. Ya. Lalu kemudian PUD5 effluent berapa? Ya PUD5 effluent kan 0,68 kali PUDN. Ya, jadi ngurut ini. Ngurut, jawabannya ngurut. Nah, baru kemudian bisa mencari BOD escaping. Maksudnya gimana? BOD yang tidak bisa ditreatment. Gedenya berapa? Ya gedenya sama dengan 25 ditambah BOD5 effluent suspended solid ditambah dengan BOD escaping treatment. Jadi BOD escaping treatment sama dengan 25 dikurangin BOD effluent suspended solid. Lalu PUD 5 suspended solid gimana? Ya itu dari perhitungan nomor 3 dan nomor 2. Nah ya ini ya. Oke. Nah nanti dilihat lagi di videonya, ya video karena itu kuliah terakhir kalau nggak salah. Ya yang ditanyakan ini, Yun dan mahasiswa yang lain 1, 2, 3, 4, 5. Ya mesti harus merenung lah, ini mesti merenung, mendengarkan, membaca dan merenung lagi. Pak mau tanya, berarti BOD5 effluentnya ini yang biodegradable aja atau plus yang non biodegradable-nya, Pak? Iya, dia mempunyai dipengaruhi oleh biodegradable, dipengaruhi juga oleh BOD ultimate. Nah, BOD5 itu jadi sama dengan berapa? BOD5 effluent suspended solid itu sama dengan ya
0,68 ya dikalikan dengan berapa 21 dikalikan dengan 0,65 dikalikan 1,42. Nah, wes. Cuma satuannya mesti disamakan dulu loh ya. Satuannya disamakan dulu. Udah jelas Yunianto? Satuannya kalau nggak sama, berarti akan keliru. Ya. Lalu jangan lupa, mesti juga dipengaruhi oleh debit. Ya. Nah, dipengaruhi oleh debit juga. Ya. Masing-masing mahasiswa ini pasti akan berbeda-beda karena masing-masing mahasiswa mempunyai debit yang berbeda pula. Ya kalau masih bingung dilihat lagi apa videonya Yunianto ya. Lihat lagi videonya ya. Kita sudah share kok. Share-nya saya doublein lagi, ada di BB Kampus, ada di YouTube. Supaya tidak hilang. Di YouTube itu supaya tidak hilang ya. Saya double gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi Yunianto? Cukup, Pak. Cukup ya, oke. Sekarang coba nomor 6 Yunianto dibaca coba. Determine efficiency based on soluble BOD5 and the overall plan. Iya, efisiensi. Efisiensi apa? Efisiensi proses. Jadi efisiensi itu gimana nyarinya? Efisiensi itu maksudnya adalah BOD influent dikurangi dengan BOD effluent. Nah, BOD effluent itu kan ada dua, yaitu BOD effluent escaping treatment, ya. Escaping treatment apa sih? Escaping treatment itu ya yang nggak bisa diproses oleh treatment, artinya pasti dia akan keluar. Di mana di effluent. Nah, ini yang nomor A. Nomor B itu overall. Overall itu maksudnya gimana? Overall itu maksudnya adalah standar. Standarnya berapa tadi? Nggak boleh lebih dari 25. Gitu ya. Gitu. Jadi ada dua kategori efisiensi. Ya. Dasarnya yang diukur dengan escaping treatment. Yang kedua dengan standar tadi. Ya. Oke, Yunianto dan mahasiswa yang lain ada yang ditanyakan nggak? Yun. Clear? Yunianto? Yakin? Ya. S-nya ini berarti pakai yang dari nomor 5 tadi kan ya, Pak? Nanti yang nomor 6A. Kalau 6B dari standarnya. Nah ya. Oke. Ya. Lalu nomor 7, Yunianto coba dibaca. Compute the volume aerasi. Hitung volume, hitung lah. Ya. Volume aerasi ya. Hydraulic retention time itu kan sama dengan volume dikalikan dibagi dB. Ya, maka volume sama dengan dB dibagi dengan hydraulic retention time. Cuma hydraulic retention time harus dicari dulu atau dengan menggunakan persamaan yang lainnya seperti yang telah saya jelaskan. Nah, ya. Oke, nomor 8 dapat dibaca. Yunianto. Compute the quantity of sludge that must be washed each day. A. Determine the off. B. Determine the increase in the mass of mixed liquor, volatile, suspended solid. C. Determine an increase in the mass of mixed liquor, suspended solid. D. Determine the amount of sludge to be washed. Oke. Nah, ini menghitung apa? Menghitung konsentrasi lumpur yang dibuang, ya. Dari mana? Nanti dicari dulu Y-ops. Y-ops itu apa sih? Y-ops itu adalah Y dibagi dengan 1 ditambah dengan theta C dikalikan dengan KD. Y itu apa? Y itu kalau saya memahaminya secara praktis adalah medan pertempuran antara BSS dan BOD5. Ya.